Sobat Number One, kita ada di acara Ngobrol Pintar bareng Eriko. Ya, kalau kita melihat kondisi politik saat ini, secara jujur memang kalau bagi kami yang ada di dunia politik, tapi kalau kita sebutnya, kalau saya lebih senang disebut politisi daripada politikus, karena kalau politikus, polinya hilang tinggal tikus, kan begitu. Jadi kalau bagi kami di dunia yang namanya politisi ini, hal-hal yang biasa, hal seperti ini. Karena banyak hal-hal yang memang tidak terduga. Nah, ini bukan karena nama saya Eriko so terduga, saya senang menggunakan tidak terduga. Saya sebenarnya tidak suka hal-hal yang tidak terduga sebenarnya. Tetapi, kalau bagi kita semua yang masih awam di dunia politik, memang ini sesuatu hal yang menarik, yang memberikan tanda tanya besar bagi kita semua. Nah, sekarang ini memang dunia politik itu sangat, sangat tidak, kadang tidak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal bisa juga terjadi. Nah, inilah dunia politik yang ada sekarang. Tapi kalau kita memakai akal pikiran kita dengan jernih, memakai hati sanubari kita, kemudian merenungkannya, kita bisa memahami. Memang saya harus jujur menyampaikan, di dalam dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Apalagi dalam dunia politik. Nah, kalau dunia politik ini penuh ketidakpastian. Tetapi dunia politik, segala hal bisa jadi mungkin. Yang tidak mungkin cuma menghidupkan orang mati. Nah, itu di dunia politik. Itu barangkali. Sebenarnya politik santun itu, kalau mau diartikan sebenarnya, antara kata, lebih jauh lagi, antara hati, kata, dan perbuatan, satu. Nah, ini bukan karena saya nomor satu ya, tadi kan ngobrol pinter bareng Eriko, bukan karena soal, tapi memang itu kata Bung Karno. Antara hati, kata, dan perbuatan, itu satu. Apa yang diucapkan pagi, siang, sore, malam, sama. Kemudian apa yang ada di dalam hati itu juga diucapkan. Tentu dengan bahasa yang baik, yang santun, yang bisa diterima. Karena kita pada dasarnya adalah orang-orang timur. Orang-orang yang mengedepankan prasangka baik, syakwasangka yang baik. Kalau kita sebut sebenarnya, ya kita ini tidak suka yang namanya suuzon, yang punya pemikiran-pemikiran yang buruk. Nah, itu juga di dalam dunia politik yang santun itu berkatalah benar. Bukan berkata yang tidak benar, tapi memperlakukan sekitar seperti seolah-olah kita orang yang santun. Bukan itu pengertiannya politik santun. Nah, politik riang gembira ini sebenarnya simpel. Tadi kalau santun itu apa yang di hati, dipikirkan, dan dikatakan, nah itu satu. Kalau politik riang gembira itu, kita boleh berbeda pilihan. Kita boleh mempunyai perbedaan pendapat. Kita boleh berdiskusi. Kita boleh mempertahankan apa yang kita yakini. Tetapi apa? Dengan riang gembira. Dengan apa adanya. Karena kalau kita berbicara dengan terbuka, dengan riang gembira, tapi didasari apa riang gembira ini? Dimulai dengan senyuman. Ini penting sekali. Siapapun yang diperlakukan dengan senyuman, dengan riang, dengan gembira, tentu ini akan membawa efek lebih baik. Karena pada dasarnya semua orang tidak senang yang namanya perilaku yang tidak sesuai, perilaku yang tidak riang. Riang itu kan sebenarnya gambaran dari hati pribadi masing-masing orang. Kalau orang siapapun bergembira, bersukacita, pasti dia akan menunjukkannya dengan gestur yang riang dan gembira. Nah, ini yang sebenarnya kita sebenarnya sederhana saja, dimulai dari diri kita kepada lingkungan kita, kepada siapa saja yang kita temui, dengan apa? Berperilaku tadi sudah santun, kemudian berperilaku dengan hangat dan tersenyum. Dan apa? Kita harus berpikir bahwa semua orang itu setara dengan kita. Apapun perbedaan itu tidak membuat kita menjadi musuh atau memaksakan kehendak kita. Bung Karno ingin menyampaikan bahwa di dalam jiwa kepemudaan tuh semangatnya itu seperti api nan tak kunjung padam.
Nah, ini yang paling penting. Apakah kita bisa sebenarnya mengguncang dunia, memindahkan gunung? Bukan dalam arti yang fisik, arti harfiah, tetapi arti di dalam bahwa apapun yang kita niatkan dengan baik, dengan kesungguhan, dengan semangat yang tinggi, dengan tekad yang kuat, berjiwa seperti seorang muda yang ada, tentu apapun bisa dilakukan. Nah, Bung Karno sudah membuktikan bahwa beliau dari usia yang sangat muda sudah menjadi seorang yang betul-betul tekun menjalani dunianya, bahwa beliau akan menjadi seorang politisi dan seorang yang akan memimpin negara ini. Itu sudah beliau cita-citakan dari muda. Dengan semangat kepemudaannya, dengan semangat mudanya itu, apapun bisa dilakukan. Sebenarnya itu yang diartikan oleh apa yang disampaikan Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Begini, kalau disebut mayoritas tuh sebenarnya Gen Y dan Gen Z itu 52, sekian persen. Kalau Gen Z-nya itu kurang lebih 30%, dan itu termasuk mayoritas. Sebenarnya dalam arti Gen Z ini kan dia berpikir sangat realistis. Mereka baru lahir saja sudah mengenal yang namanya gadget, sehingga semua berpikir sangat rasional. Nah, hal-hal ini ada hal positif, tapi ada hal negatifnya juga. Hal positifnya reaksinya cepat dan juga punya semangat tinggi. Tapi hal-hal negatifnya, kalau melihat role modelnya tidak sesuai, maka mereka akan menjadi apatis. Misalnya, mereka melihat, jujur saja, ada oknum politisi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Itu mengakibatkan pemikirannya, apakah dunia politik ini buruk? Padahal dunia politik tidak pernah buruk. Yang buruk adalah oknumnya. Politik itu adalah seni. The art of possibilities. Segala seni untuk kemungkinan, dan kemungkinan itu untuk apa? Untuk berkuasa. Nah, berkuasa itu apakah buruk? Tidak. Berkuasa itu untuk bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain, dan bagi rakyatnya. Itu sebenarnya arti berkuasa. Nah, berkuasa dalam pengertian Gen Z ini terkadang negatif. Karena kenapa? Melihat sudah berkuasa, korupsi lagi. Sudah korupsi, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini menjadikan role model yang memberikan sisi-sisi apatis bagi Gen Z. Nah, saya tidak bisa menyalahkan ini. Nah, harapan saya bagi saudara-saudara saya yang bergerak dalam politik atau menjadi politisi bisa menjadi role model. Tapi kalau saya simpel saja, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kalau kita bisa menjadi role model yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi guru yang baik, digugu dan ditiru terhadap anak-anak kita, dan anak-anak kita itu bergerak maju dengan baik, bukan menjadi kaya, bukan menjadi hanya jabatan, tapi berperilaku baik dan bahagia dalam kehidupannya. Itulah sebenarnya arti sesungguhnya yang namanya Namanya role model yang bisa menjadi contoh, sehingga generasi Z ini nanti akan melihat, oh, tidak semua hal ini buruk. Nah, ini yang saya mau ajak anak-anak muda, Gen Z, ayo. Tidak semua buruk. Politik adalah sangat baik. Berkuasa adalah sangat baik karena bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi yang tidak baik adalah oknum-oknumnya yang melakukan segala hal untuk berkuasa. Segala hal dilakukan yang tidak sepatutnya juga untuk berkuasa. Dan kemudian setelah berkuasa, memanfaatkan hanya untuk kepentingan dirinya. Itu sebenarnya. Pendidikan politik yang terbaik sebenarnya datang dari keluarga sendiri. Bahwa orang tua bisa menjadi role model, bahwa orang tua kan sebenarnya berkuasa terhadap anak-anaknya, berkuasa terhadap keluarganya. Kan namanya orang tua kan kepala keluarga, dan juga sebagai seorang ibu tentunya menjadi contoh. Pasangannya harus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dan setelah menjadi role model ini akan menunjukkan kepada anak-anak bahwa inilah yang saya harapkan nantinya, dan saya akan menjadi seperti ini, bahkan lebih baik dari ini. Itu seharusnya yang dilakukan. Nah, pendidikan itu tidak hanya di sekolahan saja, tidak hanya di rumah saja, tapi kalau di kami di partai, di PDI Perjuangan, kita juga memberikan pendidikan politik, memberikan pendidikan kepada kader-kader ini, dari mulai kader yang awal, ya, kader muda, kader namanya kader pratama, kemudian kader madya, kemudian kader utama. Nah, ini semua dipersiapkan dengan baik. Nah, sebenarnya kalau mau berbicara jujur, seharusnya kami sebagai wakil rakyat atau anggota legislatif menjadi contoh juga bagi masyarakat umum, sehingga bagi generasi muda melihat bahwa menjadi seorang politisi itu juga satu cita-cita yang baik. Kalau sekarang ini kan masih sering menganggap,
ini menjadi politisi atau menjadi seseorang yang bergerak di politik ini kelihatannya tidak sesuai dengan harapan. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas kami sebagai kader partai, sebagai anggota dewan untuk memberikan contoh yang baik bagi seluruh, terutama bagi generasi muda, supaya pada saatnya nanti kami ini tentu akan berganti, akan terjadi proses regenerasi. Nanti generasi muda bisa meneruskannya jauh lebih baik lagi. Ya, kalau saya menyatakan hidup itu pilihan, bisa pasti bisa. Persoalannya mau atau tidak mau. Persoalannya mau sungguh-sungguh atau sekedar. Pilihan ada kepada kita sendiri. Hidup itu adalah pilihan. Nah, kalau kita mau memilih menjadi yang terbaik, kenapa tidak? Kalau kita lihat dari generasi muda yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri, yang berkuliah, yang sekolah, banyak berprestasi sangat baik, itu harus diakui. Soal matematika kita unggul sekali. Soal banyak hal kita unggul sekali. Persoalannya, apakah ini bisa dikapitalisasi, bisa dikatakan kalau bahasa keren itu, di leverage sehingga menjadi naik tinggi secara bersama-sama, kembali kepada kita semua. Kembali kepada diri kita pribadi. Kita mau jadi seperti apa? Karena sebenarnya memang hidup itu sangat pilihan. Kalau hanya mau jadi sekedar saja, menjadi biasa-biasa saja juga bisa. Tidak ada juga yang salah dalam hal itu. Tetapi kalau kita punya potensi yang baik, yang sebenarnya sangat bisa mencapai hal yang jauh di atas, why not? Nah, kembali kepada kita. Nah, mari kita bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, terkadang memang ini yang tidak mudah. Banyak kita yang diingatkan itu merasa ditegur, merasa tidak enak. Padahal sebenarnya kritik dan otokritik memberikan masukan dan juga memberikan memberikan penyemangat kepada yang lain, itu sebenarnya sangat baik. Tidak ada yang tidak baik kalau kita misalnya menegur yang lain untuk sesuatu kebaikan pada ke depan ya. Ya seperti saya ketemu dengan siapapun, saya akan sampaikan. Kalau ditanyakan, saya akan berikan apa yang saya tahu. Apakah saya berpikir apa untungnya bagi saya? Apakah itu katakan tidak ini menjadi menjadi satu kok saya kasih tahu semua apa yang menjadi pengalaman saya itu kan menguntungkan bagi orang lain. Tidak begitu. Semakin banyak kita bagi apa yang kita dapat, ilmu maupun rezeki atau apa, maka kita akan semakin meningkat lebih tinggi. Jadi sekali lagi, hidup pilihan bergantung kepada kita sendiri. Sebenarnya sudah ada bahwa generasi muda akan bisa lebih terpacu lagi ke depannya, itu sudah ada. Dengan apa? Dengan yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu sudah terbentuk. Apakah sekarang sudah menghasilkan hasil yang sesuai yang diharapkan? Tentu belum, karena proses itu masih berjalan. Mengumpulkan semua talenta yang ada di Indonesia, mengumpulkan semua orang-orang yang punya kemampuan dalam melakukan riset dan inovasi, sehingga nanti ini menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini berperan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal juga generasi muda kita di luar negeri, termasuk salah satu penemu dari vaksin-vaksin yang saat kemarin COVID, itu kan juga ada orang Indonesia. Banyak juga, seperti contohnya penemu dari untuk katakan aviasi, seperti Pak Habibie, yang menemukan untuk bagaimana membuat pesawat sehingga menjadi lebih baik lagi, baik dalam proses untuk terbangnya, sayapnya, dan lain-lain. Nah, ini banyak sebenarnya potensi yang ada. Nah, ini sekarang itu dipersiapkan dengan namanya BRIN, yang Badan Riset Inovasi Nasional ini juga ada di daerah-daerah, yang namanya BRIDA, Badan Riset dan Inovasi di masing-masing daerah. Ini mengumpulkan semua ahli-ahli, mengumpulkan semua peneliti-peneliti, mengumpulkan semua talenta-talenta yang terbaik, yang nanti siap untuk menjadikan Indonesia menjadi resources utama dalam pengembangan riset di dunia. Karena bagaimanapun dunia ini sangat berkembang. Pada tahun 2050 penduduk dunia 2050 ke atas sudah akan mencapai 10 miliar. Itu sudah di atas dari kemampuan reserve daripada dunia. Nah, ini harus dipersiapkan oleh ilmuwan-ilmuwan kita, oleh orang cerdik pandai kita, peneliti-peneliti kita. Seperti apa nanti kehidupan yang akan datang ini harus jauh lebih baik.
Ya, memang saya harus jujur menyampaikan, tidak semua mungkin setuju dengan pendapat saya, tapi kan boleh kita berbeda dalam hal pendapat kan. Saya perlu proses yang panjang untuk sampai di dunia politik. Saya dibesarkan dari kecil di Sumatera Utara, dan saya hidup sampai SMP di perkebunan. Waktu itu orang tua saya menyampaikan, terutama almarhum ibu saya, dia panggil saya Eri. Eri, nanti kalau kamu sudah mapan, masuklah di dunia politik. Kenapa? Saya bilang, saya juga punya cita-cita dari kecil untuk berubah-berubah. Namanya anak kecil kan berubah-berubah, mulai dari pilot, mau jadi sarjana pertanian, sarjana teknik, benar juga, jadi sarjana teknik juga kan, walaupun teknik industri kan begitu. Nah, itu saya juga berkeinginan masuk dunia politik. Apa kata ibu saya? Kalau kamu sudah mapan, kamu masuk di dunia politik, kamu akan bisa membantu lebih banyak orang. Ini bukan soal klise. Kalau kamu di perusahaanmu, berapa orang yang bisa bekerja? Tetapi di dunia politik, dengan pengabdianmu, banyak orang yang bisa terbantu untuk hal ini. Nah, bukankah kehidupan itu sebenarnya yang paling utama, bagaimana kita bermanfaat bagi sesama manusia? Nah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, kalau saya punya satu prinsip, masuk di dunia politik, masuk menjadi seorang politisi pada saat sudah mapan. Memang kategori mapan itu masing-masing berbeda dalam setiap orang. Nah, kalau saya menerjemahkannya mapan, paling tidak keluarga saya, mencukupi kebutuhan keluarga saya, tidak dari dunia politik. Jadi, saya baru pada tahun 98, di usia 29 tahun, saya bersyukur terhadap Yang Maha Kuasa, saya secara kehidupan ekonomis sudah dalam kategori mapan ukuran saya. Nah, disitulah baru pada tahun 99 saya mendaftar menjadi anggota PDI Perjuangan. Tahun 2000 saya salah satu pendiri dari ormas terbesar di PDI Perjuangan, namanya Banteng Muda Indonesia, salah satu pendiri dari 50 pendiri. Dan setelah itulah saya beraktivitas di dunia politik. Nah, apa satu hal yang bisa saya ambil kesimpulan? Kehidupan memang terkadang kita senang menginginkan yang instan. Sama seperti kita suka mie instan. Saya juga suka mie instan. Tapi kan hidup tidak bisa instan begitu saja. Saya pernah memulai usaha dari tahun 89, itu cepat meningkat. Nah, dalam 2-3 tahun, katakanlah saya sudah termasuk yang berpunya, tapi sempat mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, dalam hal itu saya menyadari betul bahwa mari dalam kehidupan ini kita jalani dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan, hidup perlu proses. Hasil penting, yes, sangat penting. Tetapi proses juga sangat penting. Kenapa? Proses itu mematangkan kita untuk kita sadar bahwa ternyata hidup itu bukan cerita soal kaya, bukan cerita soal jabatan, bukan cerita soal berapa rumahmu, berapa mobilmu, bukan itu. Tapi bahwa hidup bermanfaat bagi banyak orang, dan juga sangat penting, keluargamu juga harus bahagia. Itu paling penting. Nah, kalau saya prinsip paling pertama, Yang Maha Kuasa. Yang kedua, keluarga. Kalau pilihan presiden itu yang ketiga tentunya, kan begitu. Ya boleh kan, bukan prioritas pertama, kedua pilihan presiden ketiga. Ya tapi kalau untuk DPR RI ya tentu nomor 1 kan Eriko Sotarduga. Ya begitu saja, simpel saja, Mbak. Ya, semua soal prestasi andil untuk negeri ini, sekali lagi dari awal tadi saya sudah sampaikan, hidup adalah pilihan. Bahwa apakah kita bisa memilih kita lahir jadi anak presiden? Anak daripada yang membantu dalam mendirikan bangunan? Ataukah bisa kita memilih bahwa kita adalah anak dari asisten rumah tangga? Hidup tidak bisa memilih dalam hal kelahiran. Tetapi setelah lahir, kita dapat memilih menjadi lebih baik. Ayah saya juga seorang anak petani. Dia bisa berkembang, bisa mempunyai prestasi. Nah, yang paling penting bagi kita semua, apapun yang kita jalani dengan sungguh-sungguh. Kita jalani dengan riang gembira. Kita jalani dengan apa? Dengan bersyukur. Berusaha semampu kita. Tentu proses tidak sama. Wah, ada yang cepat menjadi kaya, ada yang cepat menjadi berpangkat, ada yang cepat menjadi wali kota atau gubernur atau apa. Lah, kalau saya cukup lama. Saya 20
setelah masuk dunia politik 23 tahun. Ya kan? Dan saya masuk di DPR setelah di politik kurang lebih 10 tahun. Dan masing-masing proses berbeda-beda. Tetapi percayalah, pasti kita dihadirkan di dunia ini dengan maksud yang baik oleh Yang Maha Kuasa, apapun kepercayaan kita. Nah, untuk itu, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Kita jalani sesuai apa talenta kita, sesuai apa kemampuan kita. Menjadi seorang politisi baik, menjadi seorang profesional baik, menjadi seorang pengusaha baik. Bagaimana kategori baik? Baik melakukannya dengan benar. Ya kalau semua mau siapa sih yang nggak mau? Ya kita tidak boleh munafik juga. Ini kan bagi adik-adik, bagi generasi Y dan Z. Siapa yang tidak ingin cepat kaya? Siapa sih yang tidak ingin cepat jadi presiden? Siapa sih yang tidak ingin cepat jadi menteri? Siapa yang tidak mau? Kalau ada yang mengatakan itu tidak mau cepat, itu saya nggak tahu lagi apa namanya. Kalau diri saya ditanya, ya siapa yang tidak mau? Tetapi pada kenyataannya, hidup adalah proses. Proses yang panjang untuk menempa agar kita menjadi lebih lebih menjadi manusia yang baik. Karena begini, sesuatu yang ditempuh dengan cara sangat mudah, instan. Tadi saya sudah sampaikan, saya pernah ngalami dalam usaha. Nah, tetapi situasi yang prosesnya dalam pendewasaan kita cukup panjang, itu membuat kita menjadi matang dalam menghadapi segala hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan dunia ini. Apakah semua kehidupannya tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Baru bangun tidur saja masalah. Kan begitu kan? Nah, jadi sekali lagi kembali kepada kita pilihannya. Kita mau jadi seperti apa. Tapi apapun pilihan Anda, jadilah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Kemudian apa? Nah, berharap ke Yang Maha Kuasa, karena setiap kehidupan pasti ada yang mengatur. Baik, pembicaraan kita sudah selesai bersama Ngoprek. Ngobrol pintar bersama Eriko. Sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe, karena semua itu kan tidak harus bayar. Ya paling tidak proses yang ada ini berikanlah kami penghargaan. Saya Eriko Sotarduga, sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan situasi yang lebih baik lagi. Semua saudara-saudaraku di mana Anda berada, jangan lupa follow Instagram Eriko Sotarduga supaya lebih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan di masa mendatang. Terima kasih.